Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal beda antara minyak nabati satu dengan yang lain kalau dipakai di oli mesin. Jadi untuk pemakaian minyak nabati sebagai oli mesin atau aditif oli mesin bisa dibedakan berdasarkan kandungannya atau minim yang penulis simpulkan dari kandungannya. Ya tentu dari masing-masing kandungan ada keunggulan kelemahan masing-masing ya. Tapi penulis itu lebih fokus untuk fungsi oli itu sendiri, yaitu sebagai pelumasan. Mungkin belum semua minyak nabati penulis coba, tapi sudah banyak minyak nabati yang penulis coba. Minyak kelapa belum pernah coba, tapi selain dari kelapa sawit sudah coba canola, zaitun, zaitun itu olive ya, jagung, terus apa mana ya, minyak bekatul kalau nggak salah, terus apa, minyak zaitun bagi dua ya, yang extra light sama yang pomace. Terus bahkan yang apa jenenge, oleic acid ya, yang murni oleic acid penulis juga sudah pernah coba. Walau penulis itu meragukan itu beneran oleic acid bener atau cuma minyak goreng ditulisi oleic acid gitu ya, karena kok meragukan sih totalan. Tapi dari banyak coba itu minyak apa mana ya, lupa satu lagi. Ono sing rada aneh tapi minyak apa sih? Lupa. Ada satu lagi tapi lupa. Tapi dari nyoba-nyoba oli itu penulis jadi bisa ngambil kesimpulan ya efeknya. Kita ngomong soal minyak goreng. Kalau ngomong minyak goreng artinya ya yang dikonsumsi. Kalau minyak kelapa sawit itu artinya adalah RBD palm olein. Produk minyak kelapa sawit sendiri ada yang stearin, ada yang olein. Kalau stearin itu yang padat, dalam suhu ruangan bentuknya padat. Yang olein itu dalam suhu ruangan itu cair. Selain itu juga ada palm kernel. Kalau palm kernel itu dari apa nih, buahnya. Kalau kita dari kulitnya, palm oleinnya. Penulis tertarik bahas gini karena lihat ada bro yang ngomong itulah ada peneliti yang meneliti safflower ya sebagai oli mesin ya. Kalau kita ngomong penelitian ya sebenarnya pirang-pirang ya, hampir semua minyak nabati dibahas ya. Jadi yang tapi yang menulis tahu lah ya, minyak nabati itu dibagi menjadi dua, yaitu yang castor oil dan yang bukan castor oil. Castor oil ini istimewa karena castor oil punya kandungan apa sih jenenge, ambola lali ya, pokoknya CJDW daripada minyak nabati yang lain. Minyak nabati itu ada oleic acidnya, linoleic acid, stearic acid, palmitic acid, yang rasionya beda-beda ya. Jadi kebanyakan minyak nabati itu bahan utamanya ya 4 itu ya, yang kandungannya banyak. Sama linolenic acid juga. Nah,
Castor oil beda sendiri. Ono embuh bahannya opo jenenge ya. Castor oil ini ya punya sifat istimewa juga, yaitu bisa membuat gel atau jadi kayak lapisan keras kalau bereaksi di ruang bakar ya. Jadinya kalau untuk pemakaian oli mesin, Castor oil itu rekomendasinya untuk pemakaian kalau pakai etanol atau metanol, tidak untuk mesin bensin. Kalau untuk mesin bensin harus dicampurkan dengan PAG. Nah ini jadi masalah karena ya nggak kompatibel dengan oli mesin yang lain. Castor oil sendiri ada warning kalau dicampur tabung terpisah bisa beku ya. Terutama kalau cuaca dingin gitu. Bisa mecah atau misah mungkin ya, lupa. Tapi yang jelas kita nggak bisa memperlakukan Castor oil dengan minyak nabati yang lain. Jadi minyak nabati yang lain itu sifatnya mirip-mirip karena zat penyusunnya, zat utamanya itu mirip-mirip juga. Nah, minyak Castor beda. Dari kekentalan juga beda ya. Hasil akhir produknya ya. Kekentalannya minyak nabati itu biasanya berkisar di di SAE 20 atau 30. Antara apa jenenge 8 atau 6 ya, 6 CST sampai 12 CST untuk kinematic viscosity suhu 100 derajat Celcius. Jadi namanya minyak nabati sudah banyak diteliti kekentalannya ya, viscosity indexnya juga sudah banyak diteliti. Kita cari juga ya, kita bisa temukan datanya di website ilmiah seperti ResearchGate atau semacamnya. Penulis carinya di ResearchGate ya, tapi kalau mau cari di Springer Link juga ada. Tapi yang jelas penelitian ilmiahnya angka kekentalan yang terukurnya sudah ada yang melakukan. Tapi itu ya, sorry penulis belum nyebut. Kalau yang Castor oil kekentalannya lebih mirip oli 20W50. Kalau nggak salah antara 17 sampai 19 CST ya. Jadi termasuk kental. Ini mungkin sebabnya ya, oli samping yang pakai bahan Castor oil itu kental. Jadi kalau lihat spesifikasinya apa? Oli, aduh sembuh lali, nanti penulis sertakan lah data kinematic viscosity oli samping kalau ada. Jadi itu sebabnya bahannya kental ya, yang ada Castor oil ini. Kalau ada juga sih yang bukan Castor oil tapi kental, embuh kalau itu ya. Padahal pemakaiannya racing tapi kental ya. Tapi ya kekentalan ini ya jadi kendala utama kalau menggunakan minyak goreng untuk jadi oli mesin. Walau ya, barusan kan penulis nguji oli jet ya. Jet oil buatan PT Mutan Internasional. Itu termasuk kental ya. Penulis uji kekentalannya setara oli 20W50 atau setara SAE 40. Cuma mungkin itu buatnya dicampurkan dengan viscosity index improver sehingga shear stability-nya lemah. Atau ya bisa juga karena bahannya kurang murni gitu ya. Tapi yang jelas ketika penulis coba kekentalannya cepat turun. Cuma tetap terasa bahwa film strength-nya bagus. Oh ya, penulis juga perlu nyebut kelemahan ya. Kelemahannya itu minyak goreng terutama di titik tuang.
Cuma sedikit minyak nabati yang titik tuangnya itu setara sama oli mesin. Yang penulis tahu 3 ya, canola oil, olive oil, dan corn oil. Itu titik tuangnya negatif, hampir sama kayak oli full sintetik ya, walau tanpa aditif khusus untuk mengurangi pour point tersebut. Jadi sudah min 30 berapa gitu. Padahal kalau oli mesin cuma oli grup 3 plus saja yang bisa sampai min 30. Kalau oli full sintetik tahu ya min 60 ya. Kelemahan minyak goreng yang lain apa ya? Kalau soal cepet gosong enggak juga ya, karena selama ini penulis melakukan uji panggang oli, minyak goreng itu lebih tahan panas ya, lebih sulit hitam ketika dipanasi. Yang mendidih duluan juga oli mesin, yang kebakar duluan juga oli mesin. Jadi nggak ada perubahan ekstrim gitu ya. Oli mesin pasti yang rusak duluan, yang habis duluan. Jadi bicara daya tahan terhadap panas, minyak goreng itu kuat, mampu bertahan terhadap panas. Nah, kita bicara efek-efeknya lah. Yang paling mempengaruhi pelumasan itu ada 4 ya. Kalau linolenik itu minim efeknya. Oleic acid, linoleic acid itu mempengaruhi yang paling ringan. Sementara itu stearic acid dan palmitic acid mempengaruhi yang beban lebih berat. Sebelumnya penulis berpikir bahwa oleic acid itu yang paling utama ya. Penulis sudah lupa minyak goreng mana yang oleic acidnya lebih banyak. Tapi ternyata ketika kandungan oleic acidnya terlalu tinggi, gak enak. Jadi nggak bisa betul-betul licin. Kayaknya kalau terlalu banyak oleic acid itu shear stability-nya yang jadi turun. Hal yang sama juga terjadi pada linoleic acid. Kurang sip juga. Minyak goreng itu efeknya sebagai oli mesin beda dari kandungannya. Yang oleic acidnya tinggi beda rasanya dari yang linoleiknya tinggi. Jadi minyak sawit beda dari minyak canola, beda dari minyak zaitun. Tentu minyak zaitunnya harus tipe yang extra light atau yang pomade ya, pomade. Extra virgin nggak bisa dipakai, yang virgin nggak bisa dipakai. Bahkan itu untuk dibikin goreng aja nggak boleh, apalagi dipakai di kondisi dimana ada ruang bakar ya, yang suhunya tinggi, ya jelas nggak cocok ya. Kita harus cari yang tahan panas ya. Jadi yang oleic acidnya nggak enak, linoleic acidnya banyak juga nggak enak. Vilma sendiri dibandingkan dengan KCO juga terasa bedanya ya. Dengan minyak jagung juga terasa bedanya. Minyak sawit lawan minyak canola ada bedanya. Minyak sawit lawan minyak zaitun juga ada bedanya. Penulis sama sekali nggak rekomendasi minyak zaitun. Penulis lupa kandungannya minyak zaitun itu yang banyak apa. Kalau misal 100% minyak canola itu menurut penulis lebih baik daripada minyak zaitun. Begitu pula corn oil, minyak jagung atau minyak sawit itu bakal lebih baik daripada minyak zaitun. Yang Vilma itu perwakilan kalau
palmitik asidnya banyak. Nah, yang penulis temukan yang palmitik asidnya seimbang ya. Jadi yang oleic acid, palmitic acid, linoleic acidnya seimbang, itu yang paling enak jadi oli mesin. Dan itu rasanya adanya di KCO. Dan KCO itu adalah campuran dari minyak jagung dan minyak sawit. Nah, jadi kalau pingin ideal minyak gorengnya, ini tentu kita bicara soal pelumasan ya. Kita nggak ngomong soal performa. Penulis kalau meningkatkan performa, nambah horsepower, penulis nggak pakai minyak goreng, beda lagi. Minyak goreng untuk oli mesin, penulis fokuskan untuk bikin halus suara mesin, bikin oli lebih awet gitu. Nah, karena pilihnya yang paling awet, yang penulis anggap paling baik adalah KCO. Tentu kita bisa pakai campuran yang lain, yaitu misalnya pakai CCU Koren campur Vilma, atau Dianas Canola dengan Vilma. Itu bisa pakai 50%. Penulis nggak rekomendasikan yang lain-lain lah ya, apalagi minyak kacang, minyak soybean, itu minyak tempe ataupun minyak kedelai. Karena apa? Karena ya itu palmitic acidnya kan kecil sedikit, lebih banyak yang zat lain-lain. Penulis sebelumnya berpikir bahwa kalau banyak stearik acidnya itu bagus, tapi penulis sudah beli stearik acid. Ketika penulis campurkan ke oli, wah, olinya jadi beku ya, agak dingin sedikit langsung jadi gampang beku ya. Jadi ya yang namanya stearik acid emang nggak boleh banyak-banyak ya. Bahkan dalam satuan 5% pun itu sudah terlalu banyak. Jadi makanya ya wis ngikuti minyak goreng aja. Ya wes lah, itu aja. Kalau butuhnya performa ya itu sudah beda lagi. Mungkin yang palmitic acidnya minim, yang oleic acidnya lebih banyak, stearik acidnya lebih banyak, itu bisa nambah performa. Atau misal ada kandungan lain karena minyak gorengnya kurang murni gitu ya, itu bisa saja. Makanya contohnya kayak Sabrina itu benar-benar nambah performa, tapi masalahnya jadi bikin olinya cepat rusak. Makanya penulis gak rekomendasi, karena penulis butuhnya adalah yang perlindungan mesin paling baik. Untuk performa penulis capai dengan cara lain. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.